Rendra tidak pernah meninggalkan Ara seorang diri di acara pesta. Saat ia berbincang dengan para kolega, pejabat, teman-teman nongkrong, seolah ingin mengatakan kalau Ara adalah miliknya. Kadang telapak tangan lelaki itu berada di punggung Ara, kadang menggandeng saat melewati kerumunan. Sentuhan-sentuhan kecil yang spontan yang tidak bisa dihindari oleh Ara. "Antingnya bagus, beli di mana?" tanya Delia, istri dari aktor senior yang terkenal. "Ara membuat sendiri, Nyonya," Rendra menjawab dengan antusias. "Punya toko?" Adelia begitu tertarik dengan anting yang digunakan Ara. "Belum, mungkin kedepannya ada toko. Boleh pesan kalau mau, bisa minta model perhiasan sesuai keinginan." Lagi-lagi Rendra bertingkah seperti juru bicara. "Rendra?" Ara memegang lengan Rendra. Matanya seolah berkata, "Jangan berlebihan." "Boleh minta nomor ponselnya?" pinta Adelia, sopan. Dia mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Rendra dengan lancar menyebut nomor ponsel milik Ara, membuat Ara tercengang karena Rendra hafal di luar kepala. "Namanya Aranina, Ibu Rendra." "Ara pacarmu, Ren?" selidik Adelia. "Bukan, teman baik," jawab Rendra. Mendengar jawaban Rendra, Ara sedikit kecewa. Memang apa yang diharapkannya? Bukankah hanya teman, walaupun pernah satu malam bersama? Bukankah tidak ingin ada ikatan? Namun, mengapa berharap lebih? Ara menghela nafas pendek. "Ren, aku mau ke toilet sebentar," bisik Ara. "Aku tunggu di sini." "Oke." Ara bergegas ke toilet wanita. Dia memasuki bilik paling ujung. Setelah menuntaskan keinginan buang air kecil, Ara mencuci tangan di wastafel, merapikan rambut di depan cermin. "Ternyata kamu, perempuan peliharaan Rendra. Sudah berapa lama?" Gisel muncul dari bilik dengan senyum sinis. "Aku bukan peliharaan Rendra, Gisel," kata Ara, membalikan badan. Dia maju beberapa langkah. "Kau sendiri, perempuan murahan yang kepincut suami wanita lain. Apa sebutannya? Pelakor kan? Wanita yang dicintai Rendra hanya Malia. Jangan bermimpi jadi istrinya," sungut Gisel berlalu dari toilet. "Malia itukah nama perempuan yang membuat Rendra patah hati? Seperti yang dibicarakan Biwati beberapa hari lalu." Lama sekali. Ara melonjak kaget ketika melangkahkan kakinya keluar toilet. Ternyata Rendra sudah menunggu. "Apa yang Gisel katakan?" Rendra bertanya. "Dia bilang, jangan berharap lebih darimu," kata Ara, tidak mengatakan yang sebenarnya. "Tidak ada yang lain." "Jangan khawatir, Ren. Aku bisa menghadapi sepupumu itu." Refleks, Ara membenarkan letak dasi Rendra yang agak miring. Lantas, mengusap-ngusap bagian kerah. Pemandangan itu disaksikan Bayu. Rahangnya mengeras. Bayu yang menginginkan kekayaan dan kekuasaan, tapi Ara yang mendapatkannya. Karir di perusahaan Rendra dapat dipastikan akan berhenti di tempat. "Mau pulang?" Rendra memastikan. "Kamu sendiri?" "Aku terbiasa pulang larut malam." Malam itu Rendra tidak menyentuh minuman beralkohol. Tata hidupnya sedikit demi sedikit berubah karena Ara. Ara melihat jam di ponsel. Pukul 22.45.
Dia memutuskan pulang setelah acara benar-benar selesai. Bu Lastri, mantan mantunya dapat calon suami orang kaya ya? Celetuk Bu Umah. Pada pagi hari, ibu-ibu akan bergosip di tukang sayur keliling. Mereka sedang membicarakan Ara yang foto-fotonya bersama Rendra tersebar di media sosial maupun berita online. Cantik banget, kayak Barbie, Bu Lita menimpali. Waktu masih jadi istrinya Bayu, Ara tidak terurus, kumal penampilannya. Karena Ara menemukan lelaki yang tepat. Perempuan akan bersinar di tangan lelaki yang mencintai, menghormati, dan memberikan uang banyak. Tidak pelit. Bu Lastri memanyunkan bibirnya. Halah, paling perempuan simpanan. Bu Lastri, lelaki yang mengajak perempuan ke pesta penting pastinya bukan perempuan simpanan. Kalau simpanan ya disembunyikan. Tugas Bu Lita. Apalagi lelaki macam Rendra Adawangsa, dia pasti serius. Bagi disengat ribuan lebah, Bu Lastri tidak percaya bahwa Ara masuk ke lingkaran keluarga Adawangsa. Dibuang Bayu, dinikahi CEO. Keren badai si Ara. Karena tidak tahan dengan omongan para tetangga, Bu Lastri tidak jadi belanja sayur dan lauk. Sampai di rumah, dia mencari berita tentang Ara. Bagaimana mungkin? Jeritan Bu Lastri menggema di seluruh ruangan. Ada apa sih, Bu? Lihat ini, Dewi. Ara jadi orang kaya. Dewi mencondongkan tubuhnya, melihat ponsel milik Lastri. Ara seperti artis-artis terkenal. Gaunnya mahal, sepatunya mahal. Mungkin dia hanya disewa untuk menemani, Bu, kata Dewi. Tidak mungkin. Rendra itu orang penting. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Apes benar kita. Keluh Bu Lastri memikirkan nasib Bayu, juga nasib Dewi, yang ternyata Danu bukan orang kaya. Dewi mendadak mual. Dia berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya. Dewi, kamu kenapa? Aku tidak tahu, Bu. Dewi merasakan tubuhnya lemah dan kepala pening. Jangan-jangan kamu hamil? Di mana Danu? Ponselnya tidak bisa dihubungi dari kemarin, Bu. Terang Dewi. Dia duduk di kursi meja makan. Bu, aku pengen teh hangat. Bikin sendiri. Ibu mau ke apotik beli tespek. Lastri tambah punyang. Seandainya benar Dewi hamil dan Danu tidak diketahui rimbanya. Maaf Pak Bayu, Pak Rendra tidak bisa diganggu. Rendra mendongak saat melihat Bayu memaksa masuk. Lelaki itu melempar surat pengunduran diri ke meja Rendra. Wajah Bayu tampak menyimpan amarah. Aku tidak mau bekerja di perusahaanmu, Rendra, karena kamu tidak bisa bersikap objektif. Karena perempuan busuk itu telah mengendalikan dirimu. Kedua kelopak mata Rendra terpejam sebentar. Dia menarik nafas supaya tidak terbawa emosi. Ternyata kau suka barang bekas. Ara itu bekasku, Ren. Aku pernah mencium setiap jengkal tubuhnya. Lanjut Bayu, merasa menang. Kau hanya lelaki yang memanfaatkan kebaikan Ara. Lelaki tidak bertanggung jawab. Lelaki miskin banyak gaya. Itu julukan yang pantas untukmu, Bay. Rendra tersenyum miring. Keluarlah, sebelum aku mengajar dan merobek mulutmu yang selemek tapek singkong. Bayu tersinggung dikatakan lelaki miskin, tetapi kenyataannya dia memang tidak sekaya Rendra. Setidaknya letak otakmu sempurna. Kamu bisa sukses, Bay. Aku akui kamu kompeten, bekerja keras, didukung punya istri dan putri cantik. Hidupmu akan nyaman.
Sayangnya, kamu sangat ambisius dengan cara yang tidak benar. Rendra menatap tajam lawan bicaranya. Aku pasti akan sukses tanpa perusahaan Ardawangsa. Kau lihat saja nanti, pungkas Bayu sebelum keluar ruangan Rendra. Rendra menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Dia ingin membuat Bayu tidak bisa berkutik dengan menutup semua akses. Namun teringat ucapan Ara yang tidak ingin dibantu. Untuk sementara, dia akan membiarkan Bayu. Rendra, Gisel masuk bagai badai. Ya Tuhan, tadi suaminya, sekarang istrinya, sama-sama berteriak. Gisel, ini kantor, bukan rumahmu. Gara-gara kamu berhubungan dengan si kumuh itu. Bayu mengundurkan diri. Namanya Ara, bukan si kumuh, teriak Rendra. Kau harus berhati-hati dengan Bayu. Awasi suamimu itu. Mungkin dia berselingkuh di belakangmu. Gisel tidak menyangka Rendra akan marah besar. Biasanya, saudara sepupunya itu jarang berteriak. Sebelum terlambat, Gisel, buka kedua matamu lebar. Pasang telingamu dengan baik. Bayu bukan suami dan ayah yang baik, kata Rendra. Bayu bilang bisa sukses tanpa perusahaan kita. Gisel sedikit terpengaruh oleh ucapan Rendra. Dia mengawasi Bayu supaya tidak kecolongan. Bagaimanapun, aku tetap tidak suka jika Ara menjadi istrimu, kata Gisel. Aku tidak minta pendapatmu. Kembali ke ruanganmu. Bekerjalah dengan baik. Gisel mencabik. Niat hati ingin marah, tetapi dia ingat Rendra penguasa. Gisel bisa saja kehilangan kekayaan kalau sering berdebat dengan Rendra. Perasaan Rendra membaik kalau ada pesan dari Ara menjelang malam. Kali pertama Ara mengirimkan pesan. Kalau ada waktu, datang ke rumah. Aku masak pasta kebanyakan. Sepertinya aku tidak bisa datang. Lembur sampai malam, balas Rendra. Oke. Ara menaruh ponsel di meja. Dia baru saja selesai memasak, mencoba resep-resep ala Eropa. Ara tahu, Rendra orang yang sangat sibuk. Lelaki itu akan datang jika mau. Bu, Jora mau minum apa? Susu. Jora mengangguk-anggukkan kepalanya. Jora duduk di sini dulu ya. Ara membimbing Jora di sofa panjang. Selesai membuat susu, Ara duduk di sebelah Jora. Mereka menonton film kartun. Makin lama Jora terlelap. Ara sedikit cemberut mendapati putrinya tidur karena masih pukul 6 malam. Dapat dipastikan Jora akan terbangun di tengah malam. Perlahan Ara mengangkat tubuh Jora, memindahkan gadis kecil itu ke kasur. Ara menaruh 2 bantal di samping tubuh Jora. Kemudian Ara membersihkan dapur. Seusai itu, ia menikmati spaghetti Napolitan seorang diri seraya membuat sketsa. Pukul 9 malam, Ara kembali mematikan lampu saat melihat seberkas cahaya dari mobil yang membias di kaca jendela. Tidak lama berselang, Rendra muncul di hadapannya. Apa aku terlambat? Tanya Rendra. Iya, saut Ara. Rendra menggulung lengan ke mejanya sampai siku. Duduk di kursi meja makan. Mana pastanya? Sudah dingin, Ren. Tidak apa-apa. Sementara Rendra makan, Ara duduk di kursi meja yang menghadap jendela. Dalam benak, seharusnya tidak mengirim pesan. Bagaimana harimu? Tanya Rendra. Biasa saja, Ren.
Apa aku boleh tanya sesuatu? Tentang apa? Aku mendengar tentang Malaya. Rendra berhenti mengunyah sebentar. Dia tidak ingin membicarakan sang mantan tunangan. Maafkan aku, seharusnya tidak bertanya. Lupakan. Aku pernah terluka karena cinta, dihianati oleh sahabat dan kekasihku. Butuh waktu lama untuk pulih. Sela Rendra. Aku sudah melupakan Malaya. Ara tidak berani menatap Rendra. Dia pura-pura meraut pensilnya. Sebenarnya Ara ingin mendengar masa lalu itu dari mulut Rendra. Karena seluruh cerita kehidupan Ara, Rendra sudah mengetahuinya. Tapi tidak sebaliknya. Ara tidak tahu apapun mengenai Rendra. Rendra mencuci piring bekas makan di wastafel. Lalu dia duduk bersebelahan dengan Ara. Ada lagi yang ingin tanyakan? Rendra memandang perempuan yang dari tadi sibuk dengan pensil dan rautan. Itu gosip yang beredar, foto-foto yang tersebar. Mereka berspekulasi kalau kita ada hubungan. Kalau tidak mengklarifikasi apapun, biarkan saja. Seharusnya kamu bilang ke media kalau aku temanmu, bukan kekasih, apalagi calon istri. Seperti halnya yang kamu bilang ke Adelia, kalau kita hanya berteman, ucap Ara, meraih pensil lainnya untuk diraut. Maksudku, teman hidup, kata Rendra, menjaga kamu dan Zora sampai akhir. Ara mengambil pensil lain. Dia tidak tahu harus bersikap atau berkata apa. Detak jantungnya terlalu cepat. Sedangkan Rendra menyesali perkataannya tadi yang cukup frontal. Ruangan itu menjadi hening. Hanya terdengar suara pensil yang diraut. Maaf, ucapan Rendra memecahkan kebekuan. Yang kurasakan saat ini hanya ingin bersamamu, Ara. Tidak ada respon dari Ara. Perempuan itu masih sibuk dengan pensil-pensilnya. Pikirannya berkecamuk. Terlalu cepat. Tidak mungkin dia merasakan sesuatu pada Rendra. Aku pulang dulu. Selamat malam. Rendra beranjak dari duduknya. Berjalan lambat ke arah pintu. Rendra, tunggu. Ara memutar tubuhnya. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan. Entahlah. Iya. Rendra menghentikan langkah kakinya. Aku merasakan jantungku berdetak tidak normal saat bersamamu. Aku nyaman dan merasa aman. Ara berdehem menutupi rasa gugup. Jadi, kedua alis Rendra terangkat. Aku akan mengambil resiko, saut Ara. Resiko apa? Untuk bersamamu.